Ke pertanyaan tentang emiten retail barang rumah tangga yaitu PT Daya Inti Gunayasa Tbk atau Mr. DIY nih Pak, yang akan berencana mencatatkan saham perdananya atau IPO dan bagaimana proyeksi sahamnya ke depan Pak Abdul. Oke teman-teman investor bahwasannya memang emiten yang akan IPO adalah Mr. DIY yang mana kita ketahui bahwasannya emiten ini telah IPO di bursa Malaysia di mana IPO di tahun 2022 atau sorry 2020. Nah, teman-teman investor juga perhatikan bahwasannya memang IPO ini mengincar dana yang cukup fantastis. Bahkan pendanaannya itu hampir setara dengan pendanaan dari emiten yang ingin IPO di sektor energi atau pertambangan batu bara itu ADI. Itu di angka 4,1 hingga 4,7 triliun rupiah. Nah, teman-teman teman-teman juga perhatikan bahwasanya emiten ini itu fokus pada penjualan barang rumah tangga dengan notabene harga yang ekonomis. Nah, memang perusahaan ini cocok disandingkan dengan perusahaan Aspirasi Hidup Indonesia atau ACES yang saat ini memang berfokus juga pada lini bisnis penjualan barang rumah tangga, tapi barang-barang tersebut relatif memang untuk masyarakat menengah hingga menengah ke atas. Nah, masyarakat menengah hingga menengah ke bawah itu kemungkinan besar akan memilih Mister DIY untuk mencukupi kebutuhan rumahnya dalam bentuk barang-barang. Nah, adapun memang saat ini sudah tersebar lebih dari 824 toko di Indonesia dari Mister DIY, yang mana terdiri dari toko yang independen sendiri dalam bangunan, ataupun toko yang ada di dalam mall-mall besar di Indonesia. Nah, adapun kalau kita memang membahas lebih lanjut dari lini keuangannya atau kinerja keuangannya, memang revenue dari Mister DIY, Mister DIY ini itu di six month 2024 itu di angka 3,2 triliun rupiah atau bahkan naik 92% dari tahun 2023 di six month-nya. Dan juga net income-nya itu sangat menarik sebenarnya. Nah, net income dari memang Mr. DIY ini itu di tahun six month 2024 itu di angka 532 miliar atau naik signifikan banget nih 228% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Sehingga memang untuk proyeksi saya terkait dengan net income di full year 2024 dengan menggunakan trailing 12 months itu di angka 691 miliar rupiah atau meningkat 115% dari full year 2023. Sehingga memang dengan adanya IPO ini berpotensi akan meningkatkan ekspansi dari perusahaan serta adanya potensi peningkatan laba bersih dari perusahaan. Nah, teman-teman juga perhatikan kalau kita berbicara dengan IPO, kita tidak akan jauh-jauh dengan yang namanya underwriter. Nah, underwriter yang membantu perusahaan ini untuk listing di Bursa Efek Indonesia adalah Mandiri Sekuritas dan juga PT CIMB Niaga Sekuritas. Nah, kalau kita lihat memang track record dari eh, Mandiri Sekuritas ya, kita berfokus pada Mandiri Sekuritas. Nah, track recordnya memang tidak mulus banget di tahun 2023. Bahwasannya memang ada 4 saham yang dia di penjamin emisi efeknya itu adalah Mandiri Sekuritas. Nah, adapun saham-saham tersebut adalah Pejio, CNMA, NCKL, dan AMMN. Dan memang dari keempat saham ini yang paling bersinar adalah saham AMMN. Ketiga saham ini tidak terlalu bersinar di tahun 2023 hingga 2024. Sehingga memang teman-teman investor perhatikan juga bahwasanya sebelum teman-teman investor beli, teman-teman perhatikan juga historical underwriter seperti apa dan juga siapa orang di balik perusahaan tersebut. Nah, kalau IMMN kemarin naik signifikan karena perusahaan di baliknya adalah Grup Salim. Nah, teman-teman investor perhatikan juga bahwasanya emiten Mr. DIY ini akan IPO di baliknya adalah konglomerat dari Malaysia. Sehingga potensi untuk saham Mr. MDI ini itu akan naik signifikan itu cukup ada. Tapi teman-teman investor juga perhatikan bahwasanya indikator ekonomi saat ini yang telah saya bilang tadi bahwasanya deflasi selama eh, 6 bulan berturut di Indonesia itu juga akan mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap sektor-sektor retail dan konsumer. Sehingga emiten seperti Mr. DIY ini juga akan berpotensi terdampak negatif dari penurunan permintaan dari masyarakat. Sehingga teman-teman investor perhatikan beberapa poin yang telah saya mention tadi untuk keputusan membeli saham IPO Mr. DIY ini. Seperti itu, Mbak. Baik, betul sekali ya untuk para sahabat finansial di rumah ada beberapa yang harus diperhatikan sebelum membeli saham baru atau saham IPO yang telah tadi dirangkum oleh Pak Abdul. Ya, ada underwriternya dan kira-kira siapa nih di balik dari perusahaan tersebut kenapa bisa IPO dan segala macam. Jangan asal gitu untuk mengambil keputusan, harus dilihat dulu belakangnya seperti apa.